Baik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Teman-teman semuanya, kalian tahu gak sih ternyata di keluarganya Peggy Setiawan ada pengkhianat. Apalagi sekarang banyak sekali saksi-saksi yang tiba bermunculan, 1, 2, 3, yang bisa jadi itu dibayar oleh oknum-oknum yang jahat di luar sana. Dan ini yang paling ngenes itu jawaban Ibu Peggy ketika ditanya sama Pak Tony. Kita tonton ya bareng-bareng. Apa yang Ibu ketahui dalam kasus ini? Saya hanya mengetahui kasus itu. Saya juga tidak mengerti apa-apa tentang masalah ini, Pak. Jadi saya tidak ngerti. Baik, ketika kejadian anak Ibu ada di mana? Ketika kejadian anak saya lagi kerja di Bandung. Ibu dengar gak kejadian itu? Ada si Pina dan Eki. Ya saya sempat dengar. Dengarnya dia terbunuh atau dia kebut-kebutan, kecelakaan atau bagaimana? Ya enggak, saya dengar-dengar dari cerita-cerita orang aja, katanya ada pembunuhan di jalan tol gitu aja. Pembunuhan. Terus anak Ibu malam itu ada di mana? Di Bandung. Dari mana Ibu yakin bahwa anak Ibu ada di Bandung bukan di Cirebon? Ya anak saya kerja di Bandung, permulaan Agustus udah berangkat di Bandung. Kejadian bulan apa? Kejadian Agustus tanggal 27 ya. Anak saya berangkatnya sebelum udah Agustus sudah berangkat. Agustus sudah berangkat. Ya. Kalau dia di Bandung, Ibu sering kontak sama dia? Sering. Bahkan pada hari-hari kejadian itu dia ada kontak sama Ibu? Ada. Dia bilang apa? Ya, dia biasa cuma nanyain kabar, gimana adik-adik sehat enggak gitu aja. Dia nggak nanya ada orang terbunuh segala macam? Enggak. Ibu juga nggak cerita bahwa ada dua? Ya saya ceritanya pada bapaknya aja waktu ada penggerebekan pertama ke rumah. Ibu pasti sama bapaknya? Enggak. Terus ceritanya lewat apa? Telepon. Ibu cerita ke bapaknya bahwa ada orang terbunuh. Itu kan waktu ada penggerebekan itu hari Kamis kira-kira jam 2 apa jam 3 sore. Itu ada beberapa polisi lah. Ya nggak tahu polisi nggak tahu apa, tapi pakai baju bebas tuh Pak. Banyak lah, satu mobil. Itu nggak permisi, nggak apalah, langsung ucuk-ucuk masuk ke rumah. Motor smash itu dalam keadaan rusak udah sebulan lebih. Nah itu tuh rencananya Peggy tuh minggu tuh mau kirim buat betulin motor. Peggy-nya tuh Selasa apa Rebo udah ngomong, "Mah, ini nanti Peggy minggu tidak ngasih uang buat mama dulu," katanya. Peggy-nya mau betulin motor soalnya turun mesin itu mahal. Ya udah kata saya nggak apa-apa. Pas itu kan hari Kamisnya digerebek. Terus kata polisi, "Ini motor siapa Bu?" katanya gitu. "Ini motor Peggy Pak." "Kenapa?" "Ini kenapa dalam keadaan rusak?" katanya gitu. Pas kata saya, "Ini motor udah rusak lama Pak, udah sebulan lebih, ini mau dibetulin," kata saya. Pas kata polisi, "Udah angkut," katanya gitu sama temennya tuh. "Kenapa diangkut Pak?" "Ini buat barang bukti," katanya gitu. Terus ada motor adik saya di luar, motor Jupiter merah. "Ini motor siapa Bu?" "Ini punya adik." Kata saya. "Kenapa Pak?" "Pinjem buat nyetep motor Peggy ke mobil," katanya gitu. Nah terus kayak udah gitu kan kasihlah kuncinya sama ibu saya motor yang merah. Terus nggak begitu lama sih penggerebekan, ya nggak sampai 1 jam lah, paling berapa setengah jaman. Terus itu motor Peggy dibawa ke polisi. Nah udah dibawa, motor yang merah buat nyetep. Kan saya nggak ikut sampai ke jalan tuh Pak, cuman tetangga-tetangga yang pada lihat motornya tuh motor Peggy dimasukin ke mobil, motor adik saya juga dimasukin ke mobil. Terus udah polisinya pergi, cuman kayak gitu aja, singkat. Kejadiannya nggak begitu lama. Nggak ada surat bahwa nggak ada surat penangkapan, nggak ada surat panggilan, nggak ada. Terus Ibu cerita sama Peggy? Nah terus saya nggak cerita sama Peggy, saya cerita sama bapaknya, nelpon. Kata saya, "Pak, tadi ada penggerebekan, katanya Peggy ikutan pembunuhan itu," kata saya tuh. "Kapan?" "Tadi motornya dibawa satu, sama motor adik sayanya satu, sama motor Parman satu. Itu yang merah itu
motor adik saya namanya Parman, dibawa satu kata saya tuh gitu. Lah pas kayak gitu, ya udah gimana ya, nanti dulu kamu jangan ngomong sama Peggy dulu kata bapaknya gitu, barangkali anaknya nanti trauma kata bapaknya gitu. Ya udah, pas saya kan majikan saya tuh pengacara Pak, jadi saya apa sih cerita sama majikan saya, maghrib saya ke rumah majikan saya, Bu ada apa Bi, itu Peggy kena kasus katanya pembunuhan Pina dan Eki katanya gitu, kata saya ngomong ke majikan saya. Pas kata majikan saya, kan Peggy lagi di Bandung Bi, lagi kerja katanya gitu. Iya tahu nggak, motornya dibawa Bu 2 kata saya gitu. Ada surat penangkapannya nggak Bi? Nggak ada. Ada surat panggilannya nggak ada kata saya. Nah kata ibu, udah biarin aja kalau nggak ada surat panggilan, kalau nggak ada surat panggilan sama surat penangkapan, udah diantepin aja, nggak usah ke kantor polisi. Seandainya Bibi dapat surat panggilan baru kita ke kantor polisi kata majikan saya kayak gitu. Terus sejak saat itu udah nggak ini, ada 3 hari ada 4 hari nggak ada yang ke rumah lagi. Pas selang 3 apa 4 hari saudara saya kan polisi itu Pak. Nah malam-malam tuh ke rumah, malam-malam ke rumah, namanya Budi. Pas kata Mas Budi, Mbak Peggy-nya ada nggak? Peggy-nya nggak ada Mas, ke Bandung. Kenapa? Punya fotonya Peggy nggak Mbak? Kata si Budi ngomongnya kayak gitu. Ada Mas, kenapa? Kata saya. Tapi di album lagi hajatan tuh Pak, hajatan adik saya nikah. Kata Budi, udah nggak apa-apa sini Mbak, dipoto aja katanya gitu. Ya udah dipoto sampai si Mas Budi sama HP-nya Mas Budi. Nah terus kayak gitu, ada KTP Peggy nggak Mbak? Kata Mas Budi, nggak ada Mas, kan KTP-nya dibawa Peggy ke Bandung. Oh ya udah, minta kakak aja fotokopinya kata si Mas Budi. Ya udah saya kasih foto apa sih kakaknya. Dah terus Mas Budi pulang. Nah selang seminggu ada lagi namanya Pak Oso, tetangga tuh Pak, ke situ nunjukin foto yang tadi diminta sama Mas Budi. Bu katanya ini fotonya aja, ini apa sih, ini pelaku yang pembunuhan Eki sama Pina ini Bu katanya gitu. Kata saya, Pak ini tuh anak saya, ini foto hajatan lagi waktu anak saya hajatan, ini si Peggy katanya. Ini foto dari mana Bapak dapat? Kata saya, ini dari kepolisian katanya gitu. Ini bukan dari kepolisian Pak, ini tuh Pak Budi yang minta malam-malam ke rumah kata saya gitu. Oh iya iya, yes kata si Pak Osonya, iya saya suruh nunjukin foto ini ke, suruh ngedarin gitu ya, suruh ngedarin ke masyarakat foto ini bahwa ini pelakunya katanya gitu. Kan saya jadi saya cerita sama Pak Oso dari awal sampai akhir. Kata Pak Oso, ya udah Bu, nanti saya ngomong ke ketua Cikonya, seandainya ketua Ciko percaya, nanti saya nggak kesini lagi kata si Pak Oso ngomongnya kayak gitu. Kalau Pak kepala Cikonya gak percaya, nanti saya kesini lagi sama polisi. Malah Pak Osonya ngomong, ibu malu nggak didatengin polisi terus katanya gitu. Pas kata saya, ya saya nggak malu nggak apa Pak, orang anak saya nggak salah, ngapain malu, silakan aja kata saya gitu. Nah pas gitu selang berapa hari udah nggak ada kabar berita lagi sampai 8 tahun. Nggak ada kabar berita lagi, adem udah. Terus saya kan sering konfirmasi sama majikan, Bu ini gimana? Ya udah Bi, biarin aja. Kalau polisi itu toh nggak bodoh kata majikan saya. Kan Bibi udah ngomong itu Peggy lagi ada di Bandung. Kalau iya Peggy ikut-ikutan, pasti itu polisi nyampe ke Bandung. Jangankan ke Bandung Bi, ke ujung dunia pun pasti kena kata majikan saya kayak gitu. Ya udah, orang saya nggak ngerti apa-apa ya Pak. Ya udah sih itu, ya udahlah diem aja gitu. Tiba-tiba ucuk-ucuk setelah film Pina rame, dalam hitungan hari tiba-tiba anak saya langsung ketangkep gitu aja. Ibu yakin anak ibu gak salah? Yakin sekali Pak, karena anak saya tuh ya bisa dibilang anak saya tuh tulang punggung dari keluarga saya Pak. Sedari kecil dia dari SD sampai dari SD kelas 6 ia sudah bekerja Pak. Disuruh-suruh sama tetangga tuh, sedangkan itu anak saya itu ditinggal sama bapaknya tuh dari kelas 6 SD, bapaknya udah pergi nikah lagi. Jadi Peggy itu adalah tulang punggung keluarga saya. Dia menyekolahkan adik-adiknya 2, ngasih makan saya. Kalau nggak dari Peggy, saya dari siapa lagi Pak. Terus kayak itu anak saya tuh terus keluar SMP. SMP pun SMP-nya sampai terbuka aja, nggak SMP favorit tuh. SMP terbuka pun masuk saat ujian aja. Sehari-hari ia kerja. Kalau ada ujian Peggy berangkat, nanti gurunya itu zaman dulu kan masihnya apa sih,
SMS ya. Sampai ngos-ngosan. Gi ada ujian berangkat. Kalau nggak ada ujian Peggy nggak berangkat, biasa kerja gitu. Nah selesai SMP Peggy dibawa ke bapaknya ke Bandung. Kata bapaknya tuh udah kerja aja sama bapak di sini katanya gitu. Cuman bapaknya dia ngenalin ke warga situ, ngomongnya Peggy adalah keponakan. Soalnya kan bapaknya nikah lagi Pak. Jadi dia takut ketahuan sama istri mudanya. Makanya kata saya, Gi kamu kok di Bandung dipanggil keponakan bapak, kenapa? Kata Peggy, biarin mah, barangkali bapak malu, bapak kan di sana punya istri lagi. Udah biarin Peggy mah, yang penting Peggy bisa ngasih makan emak, mama sama adik-adik. Udah mama jangan pikirin perasaan Peggy, kata Peggy kayak gitu. Ya udah kalau kamunya nerima sih, ya biarin, orang tuh mak suatu saat tuh pasti kebongkar. Ya udah kata saya gitu, ya udahlah Pak, kerja aja biasa, ngirim ke saya setiap minggu 300. Kalau dia nggak kerja full ya, Ma Peggy nggak kerja full, gaji, ini kirimnya 200, ya udah nggak apa-apa. Nah kalau dianya nggak kerja ya, Ma di sini belum ada kerja, jadi Peggy nggak ngirim, buat makan aja Peggy dadak ada yang nyuruh ngechat, ya udah nggak apa-apa. Udah kayak gitu Pak. Bapaknya kerja apa di sana? Bapaknya dulu bangunan. Jadi Peggy membantu bapaknya Ya. bangunan itu. Ibu tahu Peggy ganti namanya jadi Robi. Oh itu nggak tahu. Tahunya apa? Ya tahunya sih Peggy. Ya itu yang namanya Robi itu adiknya Pak. Adiknya Peggy. Jadi waktu itu bapaknya pernah cerita. Kan orang tuh taunya adiknya si Robi. Nah itu sih majikannya nanya, Robi yang nongol tuh Peggy gitu. Jadi ya refleks lah manggilnya si Robi aja kayak gitu. Bukan bapaknya yang ganti nama. Siapanya? Bapaknya. Bapaknya katanya ganti nama. Ya nggak ngerti kalau itu. Nggak tahu. Nggak tahu kalau itu. Itu urusan bapaknya, saya nggak tahu. Jika keadilan dibayar dengan ketidakadilan, maka dia akan menjadi ketidakadilan. Dari ceritanya ibunya, aku rasa keluarga ibunya ini dijebak. Ya kan? Apalagi aku curiga banget sama yang namanya Pak Budi tadi yang minta fotonya dan kakaknya. Terus langsung disebarin aja, langsung dituduh bahwa ini adalah pelaku pembunuhan dia. Dia ngakuin pembunuhannya gitu. Belum ada bukti yang pas, belum ada bukti yang ini. Belum ada bukti yang meyakinkan. Langsung dituduh-tuduh aja gitu. Semoga kasus ini cepat terselesaikan ya guys ya. Oke, aku ingin sampai sini dulu. See you the next video. Bye-bye.